Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Kaum muslimin yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang telah menghantarkan kehidupan kita, mendampingi dan memelihara proses kehidupan kita, sehingga kita berharap hari-hari yang kita lalui menjadi hari-hari yang akan terus memberikan banyak waktu dan fasilitas untuk menambah-nambah bekal pada kehidupan yang sesungguhnya. Kaum muslimin yang berbahagia, Allah memberikan ujian kepada manusia agar dengan itu manusia menjadi lebih bersih, lebih kokoh, dan terus berkembang. Ada beberapa hal yang selalu diingatkan oleh para ulama kepada kita, ya, bahwa ketika orang itu benar, maka Allah akan tetap menguji agar bisa terus menambah kekuatan keimanannya, kapasitas dirinya, ya, sehingga terus bisa berkembang dalam segala keadaan. Tapi di sisi lain Allah memberikan ujian karena menjadi peringatan-peringatan pada langkah-langkah yang salah. Ada beberapa hal yang kadang tidak disadari manusia menjadi sumber datangnya ujian. Yang pertama, terabaikannya kewajiban. Yang kedua, tidak tertunaikannya janji, ya. Kemudian yang ketiga, terhalangnya manusia dari berbagai kebaikan. Tiga hal itu akan menjadi sumber sebab dari ujian-ujian didatangkan, ya, agar kita mewaspadai, kemudian terus membangun, ya, jalan-jalan menuju penyempurnaan kewajiban, terlaksananya janji-janji, ya, kemudian menambah-nambah kebaikan. Ada beberapa bentuk janji, ya, sampai peringatan ulama mengatakan bahwa janji-janji yang terhutang, ya, janji-janji terhutang sampai mati, ya. Karena setiap janji yang diucapkan itu akan dituntut konsekuensi. Ketika kemudian kita lupa, ya, maka itu akan menjadi beban-beban ujian yang tidak kita duga. Yang pertama, bentuk janji dalam tanggung jawab kepemimpinan. Kepemimpinan adalah janji sepenggal amanah yang akan terhutang sampai mati. Sebab kepemimpinan punya urusan yang panjang dengan umat sampai akhirat kelak. Untuk itu akan menjadi bagian yang sangat penting diperhatikan, ya, bahwa seorang pimpinan yang adil kelak di akhirat akan mendapatkan karunia yang istimewa, mendapatkan payung perlindungan bersama dengan 6 golongan yang lainnya. Untuk itulah maka hal-hal yang tidak sesuai dengan janji-janji kepemimpinannya dan kemudian bahkan memberikan dampak yang kurang bagus pada yang dipimpinnya, itu akan menjadikan masalah baginya di dunia wal akhirat. Kemudian yang kedua, janji dalam pengertian transaksi muamalah sesama manusia. Hubungan sesama kita, ya, adalah kumpulan berbagai transaksi dan berbagai janji. Nah, untuk itu kita harus perhatikan, ya, hal-hal yang
memang harus kita penuhi. Sehingga sejak awal kalau kita tidak bisa memenuhinya, maka kita tidak boleh berhutang ya dalam bertransaksi atau dalam bergaul sesama manusia. Itu banyak yang kemudian terjadi ya, sehingga hal-hal yang sederhana di dalam kehidupan itu menjadi tidak sederhana, menjadi rumit karena terabaikannya janji-janji ya terhadap hutang-hutang misalnya, terhadap hal-hal yang yang dijanjikan kepada orang lain, kepada anak, kepada keluarga ya dan lain sebagainya, menjadikan kehidupannya pun banyak sandungan-sandungan ujian yang menjadi tidak nyaman. Kemudian yang ketiga, janji dalam pengertian pengabulan doa. Janji pengabulan doa itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menjadi soal yang lain yang harus dimengerti oleh setiap muslim, bahwa janji Allah pasti dipenuhi. Allah Zat yang maha agung lagi maha kuasa, tidak mungkin mengingkarinya. Allah hanya memberitahukan kepada manusia bahwa setiap doa ya itu akan diberikan tepat pada waktunya. Yang kedua, doa itu diberikan ketika memang orang siap menerimanya. Kadang orang tidak tahu ya, orang punya banyak keinginan ya, tidak membersihkan jiwanya ya, sehingga doa-doa yang terlalu tinggi dalam syariat justru akan membebani kehidupannya. Untuk itulah Allah yang maha adil akan memberikan setiap doa itu sesuai dengan waktu yang akan bisa mendatangkan kemanfaatan. Satu hal yang perlu diingat ketika kemudian doa-doa itu terlihat kurang bersambut ya, itu hal-hal yang perlu diteliti adalah bagaimana kita melakukan doa itu dengan ikhlas, khusyuk, tawadhu ya. Dan selain itu, setiap kali kemudian kita merasa doa kita belum diterima, maka kita pun berusaha untuk menyempurnakan cara kita berdoa dan tidak bosan untuk berdoa, sehingga insya Allah Allah akan menepati janjinya ya, seperti halnya Allah perintahkan kepada orang-orang beriman untuk selalu menepati janjinya. Begitu kaum muslimin yang berbahagia, mudah-mudahan menjadi pelajaran yang berharga bagi kita untuk tidak sembarang berjanji ya, sehingga menjadi beban ujian dalam proses kehidupan kita. Namun di sisi lain, berjanji oleh Allah diberikan sebuah keistimewaan. Orang yang berjanji dalam kebaikan dan kesungguhan, maka Allah pun akan menambahkan kekuatan kepadanya agar bisa memenuhi janji-janji itu untuk bisa memperbanyak kebaikan yang dia punya, memperbanyak kebaikan yang akan jadi bekal kehidupan di dunia wal akhirat, memudahkan kehidupan dunianya dan kemudian menyelamatkan akhiratnya. Fastabiqul khairat, al-haqqu mirabbik wa la takunanna minal mumtarin. Alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.